Pemirsa, seorang pengendara motor di Medan, Sumatera Utara nyaris kehilangan nyawanya usai terjepret kabel yang menjuntai di tengah jalan, tepatnya di Simpang Unimed, Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian lehernya. Saya di lembaga filantropi, Bang. Lutfi Simanjuntak kini tidak bisa banyak bergerak setelah malang menimpanya pada Jumat pekan lalu. Pria 25 tahun ini tersangkut kabel yang menjuntai di Jalan William Iskandar, tepatnya di Simpang Universitas Medan saat hendak menjemput istrinya. Akibat kejadian itu, lehernya pun terluka cukup parah. Lutfi bersyukur masih hidup setelah peristiwa mengerikan yang dialaminya. Yang lebih membuatnya miris adalah saat kejadian, masyarakat justru sibuk mendokumentasikan Lutfi dan membiarkannya kesakitan. Nah, kejadiannya kan saya memang rutinitas kan kalau sore itu selesai kerja memang jemput istri. Nah, kebetulan hari itu hari Jumat lalu. Sekitar pukul 5 sore saya melintas, memang rute saya biasa kan dari Unimed. Nah, di persimpangan Unimed saya bawa sepeda motor seperti biasa gitu. Jadi tidak ada kode, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saya sudah terguling-guling. Dengan berhenti terakhir posisi itu telungkup gitu. Nah, di posisi telungkup itu tiba-tiba saya dengarlah kan klakson macet. Klakson, di antara klakson itu saya dengarlah suara mati itu putus lehernya. Jadi begitu dengar itu saya secara nggak langsung kan spontan terus menjadi shock. Nah, balik badan lah saya. Nah, ketika saya balik badan, di depan saya ini udah kamera semua, jadi banyak pelintas atau warga sekitar tuh yang merekam lah, yang memoto, merekam. Saya rasa sekucur tubuh ini macam kesetrum gitu rasanya, getar tapi nggak tahu itu sumber getarnya dari mana. Karena orang teriak lehernya putus, saya pegang lah leher saya langsung pegang ini, berdarah, belakang berdarah. Semakin panik lah di situ kan. Jadi saya sempat kan memang saya tuh cari handphone kan, karena kan ramai orang. Saya cari handphone, rupanya dapat. Jadi saat itu saya teriak, "Bang, Pak, tolonglah, bantu angkat ke klinik." Nah, tapi di situ saya notabene adalah pekerja sosial, sedikit miris, Pak, rasanya. Kenapa? Di saat seperti itu tidak ada yang mendekat, malah semua pada fokus pada gadgetnya masing-masing untuk mendokumentasikan saya. Lutfi lalu dibawa ke klinik terdekat yang kemudian merujuknya ke rumah sakit. Ada 2 orang datang, salah satu itu pegawai Tiki yang ada di Simpang Unimed itu. Beliaulah mengangkat saya, dibantu ada beberapa anak kecil. Mungkin anak itu kalau sekolah di umuran SD atau SMP gitu. Nah, setelah itu waktu dibopong itu saya masih antara sadar dan tidak, itu nanya, "Bang, aku kenapa? Siapa nabrak aku, Bang?" gitu, dengan suara yang dipaksakan itu karena nahankan sakit yang pertama kali ngerasakan sakit itu yang ampun lah merasakannya. Mereka bilang, "Bang, udah diam dulu, ini mau kita bawa klinik." Tapi saya ngotot, "Bang, aku kenapa?" Akhirnya mereka bilang, "Bang, tadi abang itu kelilit kabel." "Kok bisa bang aku kelilit kabel?" "Iya, mobil box itu nabrak kabel. Kabelnya itu kena ya bang." Nah, setelah itu aku tanya, "Box mana bang?" Rupanya terakhir ditarik lah 1 orang dari kerumunan itu datang. Seorang pakai pegawai Indomaret, dia masih menggunakan seragam Indomaret. Tapi ketika diajak oleh 2 orang yang menolong saya ke pinggir ini, dia berasumsi bahwasanya itu bukan salah dia, tapi kabel yang mengakibatkan saya ini terjatuh gitu. Nah, karena rasanya sudah mulai nggak tertahankan, leher saya ini sampai ke arah pipi ini sudah mulai membengkak. Saya juga sudah mulai tidak sanggup menahannya. Saya bilang, "Bang, antar dulu lah ke klinik bang, udah nggak sanggup, sakit kali leherku." Akhirnya dengan naik becak diantarlah ke klinik. Lutfi kini mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpanya.
Milik perusahaan apakah kabel itu? Dan mengapa pemerintah Kota Medan membiarkan kabel menjuntai hingga mencelakakan pengendara? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Sementara itu, warga yang melihat peristiwa yang menimpa Lutfi mengatakan kabel terjuntai setelah tersangkut truk dan mobil box. Ada truk lewat tinggi, nyangkut di kabel apa ini? Kabel video apa namanya? Kabel telepon. Nah, terus jatuhlah kabel itu. Terus kejadian keduanya, terus ada mobil buk kencang. Mobil itu nggak tahu kalau kabel itu udah turun, dilanggar langsung. Nah, terus datang yang korban itu dari sana naik motor, nah, kalau sangkut ininya. Nah, itu aja saya tahu. Jatuh korbannya. Jatuh korbannya. Kondisinya gimana waktu itu, Bang? Kondisi nggak bisa bangun lah. Nah, masih digotong orang di situ. Abang lihat kondisi lukanya atau gimana? Enggak, luka di sini. Nah, setelah jatuh itu bagaimana, Bang? Ya, jatuh itu dua orang itu tukang ngambil paket ini ke rumah sakit. Itu aja saya tahu. Bang, itu kabel apa itu, Bang? Kabel telepon katanya. Ini umum kan, nggak tahu. Karena kejadian itu internet saya mati, langsung putus jaringan, nggak ada jaringan. IndiHome ya, Bang? Mungkin lah, karena kan saya IndiHome pakai IndiHome. Oh, waktu kejadian langsung putus. Putus kabel saya. Ya, informasi yang kami dapatkan, ini Lutfi juga terpaksa berobat jalan karena tak sanggup membayar biaya pengobatan. Korban juga mengaku kecelakaan yang menimpanya ini tidak ditanggung BPJS maupun mendapat santunan dari Jasara Harja. Bagaimana kisahnya? Kita langsung sapa Mas Lutfi. Assalamualaikum, selamat siang Mas Lutfi. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Mas Lutfi, bagaimana kondisi kesehatannya saat ini, Mas Lutfi? Kondisi sekarang sedang pemulihan. Sekarang sudah di rumah ya. Tapi Mas Lutfi kan pada akhirnya tahu bahwa ternyata Mas Lutfi ini terjerat kabel ya pada saat di perjalanan. Apakah sudah mengetahui itu kabel milik siapa, Mas Lutfi? Untuk kabel sendiri saya sampai hari ini sedang mencari informasi. Tapi di lokasi kejadian saat saya terkapar di jalan, saya terus mencari tahu. Dan warga sekitar itu mengatakan itu kabel Telkom atau IndiHome. Nah, jadi semalam pihak perwakilan Telkom juga sudah menghubungi saya dan juga sudah berkunjung. Tapi hasil investigasi mereka mengatakan itu bukan kabel. Nah, tapi saya meminta bantuan itu kabel siapa, mereka tidak bisa bantu karena kan privasi masing-masing perusahaan. Oh, jadi sudah sebelumnya sudah dicek tapi ternyata Telkom itu tidak mengaku itu kabel mereka ya. Berarti Mas Lutfi sendiri sudah melapor polisi untuk mengusut kasus ini, mencari tahu siapa pemilik kabel tersebut? Jadi waktu di rumah sakit kan Mbak, kita ingin mengurus administrasi. Saya runtut sedikit kronologinya. Jadi waktu administrasi itu karena ini prosesnya kecelakaan, maka pihak rumah sakit mengatakan ini tidak bisa diklaim BPJS, tapi bisa dialihkan ke Jasara Harja. Nah, jadi pihak rumah sakit di Medan menyarankan untuk membuat surat polisi. Di kantor polisi itu dinyatakan oleh petugas piket bahwasanya ini masuk kategori kecelakaan tunggal, dan kecelakaan tunggal juga tidak bisa di-cover oleh Jasara Harja. Jadi pihak piket kepolisian juga menyampaikan ini bisa diproses hukum. Itu untuk menuntut mobil box tersebut dan pemilik kabel. Namun itu membutuhkan proses yang panjang, Mbak. Tidak bisa selesai dalam waktu 1-2 hari ke depan. Gitu. Dan kendaraan juga harus ditahan sebagai barang bukti. Saya ini kan bekerja menggunakan transportasi, istri saya juga, dan kami juga dari keluarga sederhana. Gitu. Kendaraan kami cuma satu, jadi dengan banyak pertimbangan kami tidak berani melanjutkan karena kami tahu resikonya akan banyak biaya yang keluar, dan juga kendaraan ini adalah satu-satunya kendaraan untuk mencari nafkah. Jadi dengan berat hati sebenarnya kami itu tidak berani melanjutkan. Gitu. Oke,
Mas Lutfi, kita bedah satu-satu ya Mas Lutfi. Dari BPJS, alasan penolakannya karena apa? Waktu istri saya melakukan registrasi di bagian umum, itu memang BPJS data pihak rumah sakit itu tidak cover untuk kecelakaan, makanya disarankan untuk ke Jasara Harja. Oke, Begitu, Mbak. Jasara Harja sendiri tapi sudah melakukan penyelidikan dulu, kemudian apakah langsung menyimpulkan bahwa ini kecelakaan tunggal, kami tidak bertanggung jawab? Jadi setelah konsultasi dengan petugas tiket kepolisian, dia tidak bisa di-cover kecelakaan tunggal setelah mendengar kronologi yang disampaikan oleh kami, pihak kepolisian. Makanya pihak kepolisian mengasih opsi untuk melakukan tuntutan, membuka kasus untuk mencari siapa pemilik kabel. Oke, nah setelah kejadian itu Mas Lutfi memilih untuk tidak melanjutkan karena pertimbangan biaya dan lain sebagainya begitu ya. Lalu bagaimana kondisi Mas Lutfi saat ini, bekerja atau tidak atau seperti apa Mas Lutfi? Sekarang saya rawat jalan aja, hanya kontrol ke rumah sakit untuk melihat perkembangan luka di leher, dan saya sekarang tidak bekerja, Mbak. Istri saya lah yang bekerja sendiri sekarang. Oke, Mas Lutfi, saya sangat prihatin dengan kondisi Mas Lutfi dan saya rasa kondisi ini atau kejadian menimpa Mas Lutfi ini perlu jadi perhatian ya, baik dari BPJS, Jasara Harja maupun juga pemerintah setempat ya, untuk memperhatikan lagi risiko-risiko yang bisa ditimbulkan akibat kekacauan atau semerautnya kabel tersebut. Mungkin harapannya Mas Lutfi bisa disampaikan sekarang dan bisa ditujukan ke pihak mana saja, boleh disampaikan Mas? Harapannya ya cuma satu, Mbak, supaya tidak ada korban lagi. Kenapa seperti itu? Kondisi tata ruang kita tidak sebaik kondisi sekarang itu, semeraut. Dan saya juga sudah komunikasi, teman-teman yang berada di Pulau Jawa juga sudah menghubungi saya gitu, menceritakan kondisi bahwa misalnya bukan hanya di Medan kondisi seperti ini atau di Deli Serdang. Ya. Nah harapannya kan jangan sampai ada korban lagi, karena kondisi ini bisa merenggut nyawa, Mbak. Dan rasa sakit yang dialami itu juga cukup sakit gitu. Apalagi kalau secara kerugian, saya bukan hanya kerugi secara materi, mental saya dan keluarga juga terganggu, Mbak. Gitu. Bahkan saya sekarang sudah 4 hari saya tidur itu duduk gitu. Saya sudah tidak bisa rebahan. Karena ketika rebahan itu rasa sakitnya itu tidak terbayarkan. Bagaimana ini dialami oleh teman-teman atau keluarga lain yang memiliki ekonomi lebih dari di bawah kami gitu. Untungnya kami masih ada sedikit uang darurat yang bisa membackup pengobatan saya. Andai ini terjadi di keluarga lain bagaimana gitu. Andai kecelakaan ini memakan korban jiwa. Bahkan saya juga lihat ada Mas Sultan ya di Jakarta Selatan yang mengalami hal serupa seperti saya gitu. Oke. Bagaimana kami harus menuntut siapa? Kami bukan ingin mencari uang dari kejadian ini. Baik, Mas Lutfi. Baik, kita harapkan ya semoga pihak-pihak terkait termasuk Dinas Tata Kota Provinsi Sumatera Utara juga bisa lebih memperhatikan ya, dan juga dinas terkait supaya untuk bertanggung jawab, siapa pemilik kabel tersebut bertanggung jawab dan segera menjumpai Mas Lutfi sebagai korban jeratan kabel. Terima kasih Mas Lutfi atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, lalu bagaimana kondisi kabel-kabel di Kota Medan? Nofri Afandi akan mengajak Anda melihat langsung keadaan di sana. Selamat siang Nofri, masih adakah kabel yang mengancam keselamatan warga? Ya Putri dan juga pemirsa, dari hasil penemuan kami di titik lokasi dan juga perbincangan dengan warga sekitar, ini lokasinya berada di Jalan William Iskandar Pasar 5, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Seperti tepat di belakang saya saat ini, memang terlihat saat ini kabel-kabel provider operator telekomunikasi dan internet ini terlihat cukup semraut, di mana jalan ini sendiri memang cukup ramai dilintasi para pengendara, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, dikarenakan lokasi ini sangat dekat dengan Universitas Negeri Medan dan juga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
di mana pada kejadian pada Jumat lalu 23 Februari sekitar pukul 5 sore Lutfi Simanjuntak yang merupakan korban yang saat itu mengendarai kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor melintas di jalan ini dan terlilit kabel provider di bagian lehernya. Dari perbincangan kami dengan saksi mata yang merupakan warga yang membantu Lutfi membawanya ke klinik terdekat untuk perobatan, ia mengatakan bahwa kabel tersebut longgar begitu karena sebelumnya sempat ada kejadian baliho besar yang terjatuh ataupun tumbang sehingga menyebabkan kabel-kabel sembrau tersebut terjatuh ataupun cukup rendah sehingga ketika mobil box yang dikatakan merupakan mobil box Indomaret ini melintasi jalan ini sehingga kabel tersebut tersangkut dan terlepas menjuntai di jalan dan mengenai Lutfi yang saat itu tengah berkendara di belakang mobil box tersebut. Memang kalau kami melihat saat ini memang kabel-kabel ini cukup banyak begitu sehingga ini cukup berbahaya jika dilalui truk ataupun mobil-mobil yang cukup besar sehingga berpotensi tersangkut dan bisa membahayakan ataupun berpotensi adanya korban-korban lainnya. Sementara pihak PT Telkom sendiri ini sudah mengeluarkan konferensi pers ataupun keterangan pers yang menyatakan ataupun membantah bahwa kabel provider tersebut bukanlah milik mereka. Sehingga mereka pun membantah bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar yang menyatakan bahwa kabel tersebut milik PT Telkom, namun mereka membantah dan belum bisa memberikan siapa sebenarnya pemilik dari kabel provider yang melilit leher Lutfi tersebut. Sementara untuk pemerintah setempat yang saat ini kami ketahui merupakan berada di titik lokasi Kabupaten Deli Serdang, kami sempat menanyakan kepada pihak pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan yang menyatakan bahwa saat ini mereka baru mengetahui peristiwa tersebut sehingga belum dapat diketahui siapakah yang nanti akan bertanggung jawab atas peristiwa ini maupun pemilik kabel ataupun pemerintah setempat. Demikian Putri. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.